Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Ini kerinduan aku kamu Tuhan. Haleluya. Kalau kami berjalan dalam kehidupan kami, biarlah kami berjalan karena Tuhan yang memimpin kami. Biarlah kami hidup karena Tuhan yang menuntun kami. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami ada. Kami memasuki tahun 2026 Tuhan. Kami menyadari setiap detik, setiap menit, jam, hari, bahkan minggu, kalau kami bisa sampai di minggu yang kedua daripada tahun 2026 ini Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Betapa Engkau Allah yang luar biasa mengasihi kami. Betapa Engkau Allah yang punya kuasa dan Engkau adalah unlimited God. Tidak ada batasnya kuasa-Mu, tidak ada batasnya kasih-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami hidup sampai dengan hari ini. Kami bahkan berkata, seberapa banyak pun persoalan yang datang mendera dalam kehidupan kami, selama kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, tidak pernah kami tidak merasakan kasih Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, jikalau ada di antara umat-Mu di tempat ini yang sampai dengan detik ini belum merasakan betapa baiknya Tuhan, hari ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau akan menjamah segenap perasaanmu, Engkau akan menjamah segenap pikiranmu, supaya Engkau menyadari betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa tingginya kasih Tuhan. Oh ya rama ya rama. Engkau baik, selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami perlukan Engkau menuntun kami melalui firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tidak ada yang gelap di dalam Tuhan. Sebab itu dengan iman percaya kami berkata saat ini, kami perlukan Tuhan lebih dari apapun. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Saya masih mengucapkan selamat tahun baru 2026. Iya, lemas banget ini. Selamat tahun baru 2026. Karena saya percaya hanya karena Tuhan. Kalau kita bisa sampai di hari ini 11 hari, bayangin itu 365 hari. Kalau bukan Tuhan yang tuntun kita nggak bisa sampai di tempat ini. Tapi saya mengerti, mungkin ada yang tidak merasakan tuntunan Tuhan, tapi saya tetap percaya kita bisa ada sampai dengan hari ini hanya karena Tuhan yang jaga kita. Karena Dia Tuhan yang terlampau baik. Dia terus mengasihi kita. Nggak pernah berubah kasih Tuhan dalam hidup kita. Bahkan Dia rela disalibkan buat kita. Dia disalibkan menanggung derita. Supaya apa? Menunjukkan kepada kita bahwa kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah. Sekali Dia mengasihi kita, Dia akan mengasihi kita untuk selama-lamanya. Kalaupun hari ini kita belum merasakan kasih Tuhan, saya mau katakan itu karena pekerjaan si iblis yang tanpa kita sadari
Itu kemudian membuat kita tidak bisa menyadari betapa baiknya Tuhan. Pada waktu kita mengalami banyak masalah dan persoalan, maka yang kita rasakan adalah beratnya persoalan. Itu adalah pekerjaan iblis buat kita. Saya berdoa di tahun 2026 ini tidak ada lagi hari yang tidak kita rasakan karena kasih setia Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, puji Tuhan, tema yang akan kita pelajari di sepanjang bulan ini adalah koneksi ilahi itu akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Dan Alkitab dengan jelas membedakan dua jenis manusia. Ada manusia duniawi, ada manusia rohani. Dan ada satu lagi tambahan, setengah dunia, setengah rohani. Atau sepertiga dunia, 2/3 rohani, tapi masih ada dunianya. Itu sebabnya kita harus mengerti yang mana sih yang disebut dengan manusia duniawi. Coba next slide. Ini manusia duniawi dari Yesaya 32 ayat yang ketiga sampai 14. Nanti baca di rumah. Ciri-cirinya mereka nggak mau melihat. Ya, mereka nggak lihat betapa baiknya Tuhan. Mereka cuma lihat. Coba pikir, ini gedung. Berapa banyak yang melihat kalau gedung ini berdiri tegak karena Tuhan Yesus yang menjaga gedung ini? Yang lihat angkat tangan. Nah, ya, lihat itu. Kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat bahwa gedung ini nggak bisa tegak ini kalau bukan karena Tuhan Yesus, Pak. Sebagian akan bertanya, ya kan karena diciptakan manusia. Kita nggak bisa lihat juga bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Kita nggak lihat. Manusia dunia tidak akan bisa melihat Yesus karena dia dunia. Oke? Lalu dia nggak dengar. Yang dia dengar persoalan. Berapa banyak yang mendengar firman Tuhan? Mungkin sekali setahun ada liturgi, ya kan? Kita dengar liturgi Natal, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu ini ada karena Allah yang menciptakan. Siapa yang sering dengar itu? Dunia akan membuat kita mendengarkan. Dari mana ini berasal? Jawabannya sederhana, kan? Gak tahu. Gak tahu. Kenapa kamu hidup? Gak tahu. Kenapa sampai hari ini Tuhan sayang sama kita? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu apapun padahal kita punya telinga. Siapa yang tahu dari mana asal telinganya? Yang tahu coba katakan. Dari mana telinga kita? Lihat, kita nggak dengar kan? Kita nggak dengar, makanya kita nggak tahu. Itu pekerjaan iblis. Saya mau katakan, iblis itu berkeliarannya bukan di luar sana, Pak. Iblis itu senang banget orang datang ke gereja. Penuh gereja ini. Tapi iblis tahu, nggak satu pun bisa tidak mendengar. Kenapa? Karena dia bersuara terus di dalam kepala kita. Itu bukan salah kita, gitu loh. No. Itu bukan salah kita. Maka saya mau katakan, kita hidup di dunia di mana iblis itu nggak pernah berhenti bekerja, membuat manusia tidak bisa mengalami transformasi. Tidak bisa mengalami perubahan. Karena kalau manusia mengalami perubahan, maka manusia itu akan hidup tidak seperti manusia duniawi. Oke? Masih tampil situ. Lalu kemudian kerjanya jadi orang yang terburu nafsu, nggak sabar. Ya. Rasanya semua mau cepat. Cepatlah. Kurang cepat aku kaya. Contoh, mau cepat kaya dia. Kurang cepat aku menikah, mau cepat dia menikah. Kurang cepat aku lulus, semua mau cepat. Nanti udah menikah, mau cepat punya anak. Semua mau cepat. Nanti udah punya anak, cepat menikah anaknya. Terus cepat. Artinya segala sesuatu itu hanya didasarkan pada apa yang kita mau. Itu manusia duniawi. Lalu kemudian ada yang manusia duniawi itu bebal. Dibilangin juga. Kagak bisa.
Jadi mana tahu di sekitar kita ada orang yang bebal, udah gak usah takut. Buat pilihan aja. Biarlah dia menjadi manusia duniawi. Tapi aku mau memilih menjadi manusia rohani. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami buka hati, ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bisa katakan amin? Berapa banyak udah lihat Tuhan baik? Boleh katakan yang lihat Tuhan baik aja. Lihat Tuhan baik aja. Yes. Berapa banyak yang bisa dengar Tuhan itu baik? Angkat tangan yang dengar Tuhan itu baik. Next slide ya. 1 Korintus 2:14 ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima. Dia nggak mau menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Ini persoalan terima atau enggak aja, Pak. Tapi saya percaya kalau kita nggak nerima, karena di dalam pikiran kita ada yang ngomong lain gitu. Masa sih kayak gitu? Buktinya aku kayak gini terus, aku susah terus, banyak masalahku. Itu ngomong di pikiran kita, Pak. Tapi kalau kita baca ayat ini, yang membedakan antara manusia duniawi dan manusia rohani adalah duniawi nggak akan mungkin, karena dia tidak mau nerima. Ini cuma persoalan tinggal terima kok. Amin. Siapa yang tahu kenapa dia masih hidup sampai sekarang? Coba angkat tangan. Yang tahu aja. Saya ulang. Siapa yang bisa terima kalau kita hidup sampai sekarang? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Wih, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi, gitu. Nanti saya tunjuk gambar ya. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dunia, kalau kita bicara Roh Kudus, kita dibilang bodoh. Bodoh. Aku bilang, gimana aku bisa bodoh? Aku bilang. Saya belajar kuliah kedokteran 12 tahun. Masa sih bodoh gitu loh? Iya, saya bodoh kalau saya nggak tahu siapa yang menciptakan, begini. Benar nggak? Ada di sini yang belajar anatomi manusia selain saya? Amin. Udah tahu siapa yang menciptakan manusia? Siapa? Itu Tuhan Yesus. Ada pernah baca di buku kita itu? Kagak ada kan? Langkah. Semua di akhir daripada textbook akan menyatakan sampai hari ini para ahli cuma sibuk berkumpul membahas dari mana lah semuanya ini katanya. Bodoh gak? Ya bodoh, orang dia nggak tahu. Tapi aku mau katakan, pada mulanya Allah menciptakan
Dan dia ciptakan itu cukup dengan berfirman, alam semesta. Bahkan Allah ciptakan kita semua manusia itu di hari yang ke-6 itu, supaya Tuhan sediakan dulu semua. Bodoh enggak? Ya bodoh. Manusia akan menganggap Tuhan kita itu bodoh. Bodoh. Masa sih Tuhan baik banget? Berarti bodoh katanya. Amin. Tapi Tuhan yang mengasihi itu adalah Tuhan mengasihi kita semua. Manusia boleh nggak sayang sama kita? Boleh, karena dia bodoh. Tapi dia nggak sadar, dia anggap kita yang nggak persoalan. Lu anggap kita bodoh, oh it's okay. Bilang, nggak repot. Masih banyak juga manusia lain yang bisa jadi kawan ya Pak. Orang lama kalah ratingnya kan, orang baru lebih gacor, kan gitu kan? Udahlah, kalau ada satu kawan mengecewakan kita, tinggalin aja. Masih tepuk tangan Tuhan Yesus. Kalau kita punya teman, tapi ngomongnya itu nggak buat kita damai sejahtera, tinggalin. Jangan kamu bahas sama dia. Kok gitu kau? Capek. Nanti kita akan terikut dengan pola pikir dia. Kenapa nggak bisa bergerak tepuk tangannya? It's okay. Hari ini saya korbannya udah 3 sesi. Ya, tadi pagi jauh lagi di Monaco Park sana. Tapi semangatnya tetap aku semangat gitu. Kenapa aku semangat? Karena yang di otakku cuma satu Pak. Kalau aku bisa rasakan semangat karena Tuhan, itu yang aku pengen kita rasakan semua. Tapi saya nggak bisa maksain semua orang, nggak bisa. Kenapa? Karena di memori otaknya sekarang mungkin banyak masalah. Jadi saya berdoa buat yang nggak bisa tepuk tangan tadi ya. Roh Kudus akan menolong engkau. Roh Kudus akan memberkati hidupmu. Haleluya. Mana gambar otak itu Bang? Nah gini ya. Jadi kalau kita lihat ada orang hidupnya kayaknya jahat banget, gak usah kecewa gitu. Jangan kecewa, karena dia sudah punya memori itu bahkan sejak dari dalam kandungan ibunya. Ketika dia dikandung, seorang ibu yang stres, memori
Otak itu udah bekerja. Jadi dia terlahir pun sebagai bayi stres. Makanya kalau kita pacaran, tanya, dulu mamamu stres nggak? Kapan nanyanya coba? Kalau kamu lihat calon mertua itu kayaknya happy-happy terus, itu tanya. Kok bisa dia happy-happy terus? Oke? Sampai dia menjawab, oh, baru calon menantuku. Kalau aku happy terus gini karena Roh Kudus. Nikahi anaknya. Tapi kalau dijawabnya, "Songonon mak, godang hepengku," katanya. "Banyak uangku, hartaku di mana-mana. Jadi jangan kau apa-apai anakku," katanya. "Pergi tinggalkan anaknya itu." Sebagian menatap saya, aduh, kok gak dari dulu aku tahu kayak gitu. Tapi kalau udah kau tengok, udah stres calon mertuamu, ya banyak-banyaklah kau berdoa. Kau tanya sama Roh Kudus, "Tuhan Yesus, siapanya jodohku sebenarnya?" Tapi saya mau katakan, kamu harus tanyanya hanya sama Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik. Kalau otak ini bisa nanya sama siapapun loh. Apalagi hari ini ada ChatGPT. Kamu bisa nanya sama ChatGPT. Nanti ChatGPT jawab, boleh juga. Sementara Roh Kudus sudah ngomong sama kita, dia nggak kasih damai sejahtera buat kita. Karena itu bukan kehendak dia. Roh Kudus dari awal udah ngomong, jangan, itu bukan jodohmu. Tapi kita tanya juga orang lain, jangan kamu tanya manusia. Kalau kamu tanya manusia, kamu pasti kecewa. Karena manusia nggak punya kemampuan apa-apa, dia nggak bisa lihat hati. Manusia hanya bisa lihat rupa. Tapi Allah itu melihat hatimu. Amin. Jadi bersyukurlah semua sekarang. Mau kau lagi jomblo, kau bersyukur. Mau kau sudah berumah tangga, kau bersyukur. Mau kau belum punya anak, kau bersyukur. Mau kau sudah punya anak, engkau bersyukur. Di mana yang bersyukur? Gak ada yang tepuk tangan. Gitu ya. Jadi kuncinya adalah kalau kita mau mengalami transformasi kehidupan, maka otak ini harus fokus ke satu, Yesus. Jadikanlah Yesus itu sebagai raja ya. Next slide, lihat ini. Yesaya 32:15 dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap udah. Kalaupun selama ini kita udah ambil pilihan yang salah, keputusan yang salah, hari ini kalau kemudian kita menerima Roh Kudus, kita buka hati kita, ya udahlah, aku hanya mau ikut apa maunya Tuhan saja. Maka Tuhan akan mengubahkan. Yang tadinya kita anggap hidup ini penuh penderitaan, berubah jadi sukacita. Amin. Tadinya kita pikir kita bersukacita kalau punya uang banyak. Asli gak ada yang bersukacita waktu aku bilang kalau punya uang banyak. Tuhan, aku berdoa, tambah-tambahkanlah rezeki di jemaat sore hari ini. Rasakan, biar mereka rasakan kelimpahan berkat dari Tuhan, karena bergantung dan berharap hanya sama Tuhan. Amin. Udah jangan sedih terus gitu maksudnya. Kalau kita sedih terus, ya kita berarti tidak hidup menurut Roh Kudus. Tuh, nangkep ya? Iya, memang hidupmu sekarang pahit. Maka di dalam otakmu tersimpan memori pahit kali hidup. Maka perasaanmu akan pahit. Dan aku tahu rasanya, perasaan lagi pahit disuruh gini, kalau aku udah senyum pasti bingung. Mau nggak senyum nanti akhirnya maksa senyum gitu loh. Kalau kita maksa senyum pada perasaan lagi pahit,
Efeknya apa coba? Sakit kepala. Karena di otak tadi datanya berlawanan. Satu data bilang udah lu senang aja. Satu lagi pikirannya bilang kayak mana gua mau senang. Berantem di otak. Berantem di otak. Siapa pernah rasakan berantem di otak? Coba katakan. Gak jujur kali lebih. Lah kalau kita ke gereja juga gak jujur, mau ngapain kita? Gak apa-apa, itu oke. Tetaplah gak jadi jujur. Kalau orang dunia, tapi karena aku berdoa, Tuhan, banyak kali beban-beban pikiran kawan-kawanku di sini, jadi nggak bisa untuk bersukacita sekarang. Aku berdoa, sukacita Roh Kudus, penghiburan oleh Roh Kudus akan Engkau nyatakan di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Supaya diubahkan Tuhan taman padang gurun itu jadi taman buah. Gitu, jadi enak menghadapi penderitaan ini, kita bisa happy gitu. Amin. Ya, next slide. Nah ini lagi supaya mengalami transformasi itu menyadari dulu. Nanti baca di Yesaya 32-nya ayat 9 sampai 14. Di situ muncul dua kondisi, orang miskin dan orang kaya. Kalau orang kaya pasti kecenderungannya dia pasti bahagia. Jadi karena tadi kita sama-sama melihat misalnya banyak yang gak bahagia, ya kan? Maka aku tahu lagi miskin ini. Saya berdoa, bagi Tuhan gak ada yang mustahil loh. Amin? Nah gitu, jadi ini kita mau yang mana terserah lah. Yang penting transformasi ini ya. Si kaya dan miskin harus menyadari, lalu menyesal. Apa yang kita sesali? Karena ternyata selama ini di otak kita sudah tersimpan uang-uang itu ya, rumah mewah gitu ya, kekuasaan itu ya, mobil apa itu, Ferrari atau apa itu, suka hati dia lah ya, Ferrari hebat, mobil Ferrari. Siapa yang bilang mobil Ferrari hebat? Coba angkat tangan. Siapa yang bilang mobil apa yang butut pak? Mobil apa namanya ya? Kijang apa? Kijang lama gitu dah ya. Nah, siapa yang bilang mobil kijang lama hebat? Angkat tangan. Siapa yang nggak punya mobil? Angkat tangan. Jangan-jangan lagi punya mobil gitu loh. Siapa yang bilang kalau punya mobil enak? Angkat tangan lah. Enak, bagus, puji Tuhan. Lagi, udah ini. Siapa yang bilang nggak punya mobil enak? Angkat tangan. Ketahuan kan? Kalau yang bilang punya mobil enak, karena dia punya mobil. Kalau yang bilang nggak enak, nggak punya mobil, dia nggak jujur. Itu kenapa? Karena di otak kita berharap kepada apa yang ada di dunia. Tapi kalau kita berharap kepada Roh Kudus, maka sukacita itu tidak dipengaruhi keadaan apapun yang kita sedang alami. Bahkan ketika kita sedang berjalan di padang gurun sekalipun, Tuhan akan mengubahkannya menjadi taman buah-buahan. Ada kelimpahan di situ, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Udah tahu belum kelimpahan di padang gurun? Nanti tepuk tangan nggak tahu ini. Karena pakai mata tapi nggak pernah baca Alkitab. Pakai telinga tapi nggak pernah dengerin khotbah kalau datang ke gereja. Dia cuma duduk aja, penting taken absen. Ya. Yang penting dilihat orang dari luar, gue udah datang gereja. Itu nggak akan membuat transformasi dalam hidup kita. Saya mau bilang di padang gurun itu Tuhan menunjukkan kuasanya. Ketika dia membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir, nggak bisa ada makanan di situ, tapi Tuhan menurunkan makanan dari langit. Roti mana? Sekali seminggu dikasih makan daging burung puyuh. Mana ada sumber air. Tapi Tuhan tunjukkan kuasanya. Dari cadas, dari batu Tuhan keluarkan air. Siapa tahu tadi ada yang ngomong di pikirannya waktu aku bilang Roh Kudus bisa mengubahkan padang gurunmu menjadi taman buah-buahan. Lalu dia bilang, masa sih? Mana mungkin itu? Ya kamu bilang itu karena nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Matanya nggak pernah dipakai buat baca firman. Telinganya nggak pernah didengar buat dengerin firman Tuhan. Yang kita dengar apa?
TikTok, ya kan? Suruh kita nari semua tahu kita. Kenapa? Karena enak. Saya tahu itu. Iblis membuat kita sibuk dengan tarian TikTok. Tapi kalau saya bukan nolak tarian TikTok, kusurnya anakku, ajarin lu bapak bilang. Ya enak. Tapi aku lebih banyak baca Alkitab. Kalaupun saya nggak sempat baca Alkitab, maka apa yang kulihat akan kulihat sebagai ciptaan Tuhan. Jadi saya lihat manusia ini, saya lihat Tuhan. Kenapa saya lihat Tuhan? Karena saya tahu Ina nggak bisa hidup kalau bukan karena Tuhan sayang sama Ina. Nah, itu beda manusia duniawi dengan rohaninya begitu. Otaknya transformasi, berubah. Kalau manusia duniawi lihat masalah, panik nggak? Panik lah. Ada kok ini ya kan? Panik nggak? Panik ya panik lah katanya lah. Karena dia masih manusia dunia. Tapi kalau dia udah manusia rohani, di otaknya ada Roh Kudus. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mana aku takut bilang. Tuhan sanggup ubahkan apapun. Bahkan seringkali Tuhan bekerja melalui setiap persoalan kita. Kalau hari ini kita sedang dalam persoalan, manusia rohani akan melihat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Dia akan jadikan segala sesuatu baik, indah pada waktunya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, dunia dan diberikan. Ayo nyanyi bagi Tuhan, bagi Tuhan. Haleluya. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, diberikan dan dipulihkan. Apa? Manusia boleh jatuhkan kita, boleh silakan bilang. Tapi kalau kita sudah berubah menjadi manusia rohani, apa yang direndahkan oleh dunia akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadi kalau orang memfitnah saya, aku makin senang. Haleluya, aku bilang. Ngapain repot ngurusin kamu? Karena kalau dia manusia rohani, dia nggak mungkin berbuat seperti itu. Tapi seperti saya bilang tadi, dunia ini sekarang ada setengah-setengah. Setengah dunia, setengah dia pada duduk di gereja kayak gini nih. Tapi tetap aku bilang, Tuhan sayang sama kamu semua. Saya tetap respect itu, saya respect semua manusia. Ya sudah, mungkin dia belum mengalami Roh Kudus, tapi karena sore hari ini aku dikasih kesempatan berdiri di sini, saya harus katakan saja dengan jujur, kalau kita bergantungnya dan berharapnya hanya sama Tuhan, tidak ada sama yang lain, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Kalau bergantung sama manusia, wajar kalau kita dikecewa. Ya, amin. Next slide. Lihat ini. Ini dari ayat yang 1 sampai 2. Jadi Roh Kudus dicurahkan ketika seseorang dengan segenap akal budi dan hati menerima Tuhan Yesus sebagai Raja. Raja. Jadi tadinya kan kita raja kan? Kita raja semua nggak? Apalagi yang orang Batak kan? Raja dosude, nah gitu. Karena memang nggak ada orang, Tuhan ciptakan kita itu raja memang. Tuhan kasih. Tapi yang Tuhan tunggu adalah kapan raja ini untuk kemudian merendahkan diri di hadapan raja di atas segala raja. Dan kemudian akan berkata dengan sadar, Tuhan kaulah rajaku. Jadilah kehendak-Mu saja Tuhan. Aku bukan karena putus asa Tuhan. Aku gak putus asa Tuhan. Aku dengan sadar, dengan segenap yang
kepintaranku, aku bilang tidak ada yang lain lebih kuat kuasanya daripada kuasa Tuhan Yesus, aku bilang. Itu kesadaranku. Maka dikatakan di ayat 1-2, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan, dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Ini bicara tentang apa? Janji bahwa Yesus itu adalah Raja, Roh Kudus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Allah. Jangan mau terpecah belah otaknya. Dia harus satu sebagai Raja. Dia tidak boleh, nggak bisa. Iblis yang bilang, udahlah nggak apa-apanya itu. Berdoa pun kau. Maka ada muncul ketika orang berkata, kenapa aku udah berdoa? Ya, dari masa lalu lah kalau udah berdoa, aku bilang. Kamu menatap gini ya kan? Sering ngomong gitu kan? Hari ini kalau kita ngomong kenapa kita udah berdoa Tuhan gak jawab, coba pikirkan, letakkan diri kita. Siapa yang raja? Suka siapa? Tuhan ciptakan kita suka-suka kita memang. Tapi Tuhan menunggu orang yang menyerahkan suka-sukanya itu menjadi suka-sukanya Tuhan. Gitu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Bilang gitu. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu dicurahkan, itu mengubah pikiran kita. Datanya di otak loh. Yang tadinya mata kita cuma lihat yang enak-enak ya, makanan enak dilihatin terus, padahal udah nggak jam makan, kan itu udah sakit itu kilometernya kan. Ini udah selesai jam makan, tapi tetap yang kita tengok makanan enak. Oh nanti malam aku makan ini. Yang di otak cuma makan dulu gitu loh. Aku nggak larang kita makan, no. Tapi jangan sampai kita ketipu sama ini. Harusnya yang kita baca itu apa? Kan tadi udah makan siang kan? Udah makan belum? Siapa yang kasih makan? Siapa? Siapa yang kasih? Kau nggak tahu? Lu nggak tahu kan? Lu nggak tahu? Tuhan Yesus yang kasih. Enak aja. Benar ya? Karena dia mungkin baru minta transfer rumah. Nah, jadi dipikir yang ngasih uangnya adalah Ma. Kalau mama bisa kecewakan kita deh, karena dia capek, tahu. Tapi kalau Tuhan nggak pernah capek sama kita, dia kasih terus makanan. Walau kita cuma, ya udah kita makan, bilang terima kasih juga berarti 3 menit lah, 3 menit udah hebat lah doa makan 3 menit bilang. Itu mau cepat-cepat kita makan. Yang kita lakukan kita foto mungkin nih foto, cek deh. Kalau tadi di bawah itu kita tuliskan, ini semua dari Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah kita. Tapi kita pun tahu apa tujuan memfoto. Ceklek. Apa? Supaya makanan dari Tuhan Yesus. Yang kita pamerkan kita. Aduh, baik kali Tuhan itulah. Ya, baik kali nggak Tuhan itu? Tuhan kasih semua, kita nggak bilang terima kasih, tetap Tuhan kasih lagi. Tapi kita bilang, kok Tuhan gak sayang? Wow. Tenang. Itu kenapa? Karena mata selama ini, kita punya mata, tapi kita gak lihat. Telinga selama ini, kita punya telinga, tapi kita gak bisa dengar. Kenapa? Karena iblis. Iblis itu ganggu kamu. Cara iblis ganggu dari mana? Ya gampang. Dia akan pakai semua persoalan. Dia akan pakai semua kemegahan dunia ini. Dia tunjukkan yang enak-enak. Kayak gini lah enak. Benar gak? Gini enak ini. Wih, enak kali ya dia ya. Suaminya baik kali deh. Suami orang itu. Apa yang kau puji? Suami orang. Anaknya pandai kali, hebat kali. Ya anak orang. Kalau ada orang seperti itu dalam hidup kita, tinggalin. Saya bilang lebih bagus kita nggak punya teman di dunia ini, karena cukup satu teman kita,
Namanya Yesus, nama di atas segala nama. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Supaya kita tidak terpengaruh dengan dunia, supaya kita bisa mengalami transformasi. Saya mau tanya sekarang, berapa banyak kita mengerti firman Tuhan hari ini? Boleh kata? Berapa banyak kira-kira menyadari, iya juga ya, ternyata hidup kita itu hanya karena Tuhan. Berapa banyak yang merasakan hidup ini pahit? Gak usah angkat tangan, karena pasti gak sanggup angkat tangan. Tapi saya berdoa, saya paham masalahmu berat, persoalanmu berat. Tapi saya mau bilang janji Tuhan hari ini, Tuhan gak pernah bohong. Gak pernah. Kalau kita mau berharap sama Tuhan aja, gitu loh. Coba bilang kiri kanan, Tuhan saja. Nah, jangan yang lain. Tuhan aja. Jadi istri mungkin berpikir gimana supaya uang nambah gitu ya kan, nangnya kan. Kan ketulis di sini. Gua BU ini butuh uang. Tapi hari ini saya berdoa, bukan BU yang tertulis di sini nanti. Gua butuh Roh Kudus. Lebih dari apapun juga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena kalau orang di sini butuh Roh Kudus, sukacitanya mengalir, Bu. Tapi kalau di sini butuh uang, aku mana bisa kau tipu, aku bilang. Sorry ya, aku bilang. Minimal aku bilang, aku lagi gak ada uang. Bener loh. Aku udah rasakan punya uang, senang. Gak punya uang, senang juga. Udah. Kenapa? Kan aku tetap percaya aja. Udahlah Tuhan. Kalau memang bukan itu, ya nggak apa-apa. Tuhan tetap kasih hidup kok. Yang Tuhan mau adalah kalau kita bergantung sama Tuhan aja, nggak ada persoalan yang Tuhan nggak bisa selesaikan. Itu pesan Tuhan di awal tahun ini, Yesaya 32:15. Kalau Roh Kudus sudah dicurahkan atas hidup kita semuanya, padang gurun kita akan diubahkan menjadi taman buah-buah. Itu nggak usah dinego-nego. Kalau ada yang mau nego itu iblis. Jangan dengerin lagi, tengking aja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, keluar dari pikiranku ini. Iya kan? Benar ya? Kan ragu-ragu terus kan? Mungkin kau ingat perbuatan orang lain, it's okay. Kalau Roh Kudus sudah masuk dalam otak kita. Manusia boleh mereka rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka rekakan untuk mendatangkan kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Udah sadar betapa besar kasih Tuhan sama kita? Yuk, yang sadar angkat tangan dulu ya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bagi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Tak ada yang mustahil. Kami datang hanya sama Yesus. Mujizat disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ayo, hanya sama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang, masa depanmu dijamin di tangan Tuhan. Haleluya. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Boleh angkat kedua tangan untuk Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang, kalau bisa angkat tangan ini karena mujizat Tuhan. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Kami percaya Tuhan, tahun ini Tuhan memberkati. Bagi Tuhan, yang miskin akan dijadikan kaya oleh Tuhan. Yang takut akan masa depan dijamin oleh Tuhan Yesus. Rumah tangga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi Tuhan, bagi Tuhan
Saya mau cerita, mungkin ada yang tersinggung, tapi jangan tersinggung. Saya dokter, tapi udah 5 tahun saya nggak minum obat. Ya. Kalau saya sakit, yang saya baca Alkitab, saya buktikan sendiri. Kadang kalau udah tergoda Pak, mau minum obat itu Pak, ini udah ada itu obat, tinggal pemakan, tinggal langsung enak di kepalamu, hilang sakitnya katanya. Enggak. Aku percaya. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Kasih karunia Tuhan nggak kurang. Tuhan kasih kesempatan punya HP, taruh Alkitab. Tuhan kasih kesempatan ada paket data, bisa nonton YouTube khotbah, dengerin. Apa yang banyak kita dengar dari handphone ini, ini sebenarnya yang membuat masalah dalam hidup kita. Hapusin semua yang nggak perlu itu. Hapus. Taruh firman Tuhan aja di situ. Saya mau bilang, kalau saya belajar di kedokteran, ujungnya saya udah buat kesimpulan, ini semua Tuhan. Dan itu buat aku sehat loh. Sehat. Dan saya percaya, hanya sama Tuhan aja. Saya nggak pernah nanya sama orang, aku ada masalah gini lah, gimana ya? Enggak lah, masalahku berat. Tapi aku nggak pernah minta tolong sama manusia. Aku cukup datang sama Tuhan. Tuhan, gimana Tuhan? Kamu yang bisa selesaikan ini Tuhan. Kamu yang bisa. Baca Alkitab. Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kenapa kita tidak mengalami mujizat Tuhan? Karena firman itu jauh dari otak kita. Zaman dulu gak ada handphone, gak ada. Manusia gak terpapar dengan informasi-informasi. Tapi kalau sekarang bayangin, selama aku masih pengen minum obat, saya bilang ini, kalau aku masih pengen minum obat itu, mau ku baca pun Alkitab 3 hari 3 malam, gak akan hilang sakit kepala aku. Karena di otak ini keinginan itu bisa banyak Pak. Dia bisa inginnya banyak, berjuta-juta, tapi kalau keinginan itu saling bentrok, itu akan membuat kita bimbang, ragu, sehingga mujizat Tuhan gak dinyatakan. Tapi kalau hari ini kita jadikan Yesus sebagai Raja di atas segala raja, minta kehendak Tuhan, Tuhan kamu mau apa dari saya? Saya kasih sama Tuhan. Karena gak mungkin Tuhan minta dari saya yang saya gak bisa lakukan. Karena saya ini hidup hanya karena kuasa Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja. Amin. Jangan tanya sama aku vitamin. Vitaminku Alkitab bilang. Saya boleh tahu banyak merek vitamin Pak. Enak lagi Pak kalau aku resep Pak. Dapat duit Pak. Dapat bonus. Enak Pak. Tapi saya percaya bonusku nggak dari situ. Biarlah bonus itu karena memang pengen kali dia vitamin aku kasih. Tolonglah kasih obat dokter. Ya sudah aku kasih, aku resepin. Ini obatnya. Tapi aku tetap berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berapa banyak kita percaya Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Beritakan dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku. Beritakan dan dipulihkan. Percaya hanya mujizat Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Beritakan dan dipulihkannya. Mari kita berikan hormat, kemuliaan, sebab hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak dipuji, hanya Dia yang layak diagungkan, hanya Dia yang layak menerima rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sekarang kami mengerti pada waktu kami bersyukur,
artinya kami mengakui bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau hati kami bersyukur ketika ada masalah, karena kami mengakui seberapa besar pun masalah yang ada di hadapan kami, kuasa Tuhan yang menghidupkan kami, yang mengasihi kami itu jauh lebih besar. Itu sebabnya kami dapat bersyukur di tengah-tengah persoalan kami. Bahkan ketika kami mau menyembah Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami. Mata kami persembahkan buat Tuhan, telinga kami persembahkan buat Tuhan, tangan kami bekerja buat Tuhan, kaki kami akan pergi ke tempat-tempat untuk memuliakan nama Tuhan. Itu karena kami mau menyembah Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kalau ada mungkin di antara kami yang terlalu berat persoalanmu, terlalu berat banget. Saya cuma bilang satu hal, jangan harap sama manusia lagi. Berat sekali. Jangan harapkan akan dunia ini lagi. Tutup matamu dari dunia ini. Tutup telingamu dari perkataan orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Hari ini kau perlu datang hanya sama Tuhan. Ada Alkitab Tuhan berikan buatmu. Ada firman Tuhan berikan dalam hidupmu. Kau hanya perlu setiap hari kau berlutut dan cari tahu kehendak Tuhan. Tuhan, apa kehendakmu buat saya? Dan aku percaya tidak ada persoalan yang terlalu besar buat Tuhan. Hidupmu akan diangkat, hidupmu akan dipulihkan, engkau akan dijadikan Tuhan lebih berharga di matanya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan aku berdoa untuk rumah tangga yang mungkin engkau merasakan tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi harapan. Saya mau katakan, tutup matamu dari dunia ini, tutup telingamu dari dunia ini, dan mulailah hanya melihat kepada Tuhan saja. Dengarkanlah apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka Tuhan akan mengerjakan mujizatnya dalam hidupmu. Hidupmu akan baik-baik saja. Anak-anakmu akan diberkati. Cucu-cucumu akan kau lihat menjadi orang-orang yang perkasa di muka bumi. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati semua kami yang melayani di tempat ini Tuhan. Ini yang bisa kami berikan karena kami tahu itu semua dari Tuhan. Ini yang bisa kami lakukan karena semuanya ini hanya karena kuasa Tuhan. Kami gak bisa buat apa-apa Tuhan. Semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Biar kami persembahkan apa yang bisa kami kerjakan hanya buat Tuhan. Semua yang melayani di gereja ini kami berdoa Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Tidak ada yang lain. Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan selalu bersama di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin.